Halo Sobat Desa, Assalamualaikum. Sobat Desa, akhir-akhir ini pemerintah sudah gencar untuk memberangus pinjaman online yang bermasalah. Dalam membantu upaya tersebut, kami akan sampaikan cara tepat untuk menghadapi debt collector pinjaman online atau pinjol. Sobat Desa, apakah juga pernah berhubungan dengan pinjol atau pinjaman online ini? Tiba-tiba saja masuk informasi ke handphone kita untuk iming-iming mendapatkan sejumlah uang dengan cara yang gampang. Begitu kita lakukan, kita jadi terjebak. Sobat Desa, jika Sobat Desa terlambat membayar tagihan pinjaman online, saat sudah jatuh tempo biasanya akan ditagih oleh debt collector. Dan berikut ini kami sajikan beberapa tips menghadapi debt collector pinjaman online saat Sobat Desa terlambat membayar tagihan pinjaman dari pinjaman online tertentu. Yang pertama, minta tunjukkan kartu sertifikasi profesi penagih utang atau debt collector. Yang kedua, jelaskan alasan keterlambatan Sobat Desa dalam pembayaran tagihan pinjaman dengan baik. Yang ketiga, Sobat Desa jangan mencoba menghilang dan menghindar dari permasalahan. Sobat Desa, di sisi yang lain, sebagian warga masyarakat mengaku pernah diteror debt collector, padahal tidak pernah melakukan meminjam dana dari pinjaman online. Biasanya, modus ini dilakukan oleh perusahaan pinjol ilegal. Jika hal tersebut terjadi, warga desa tidak perlu panik. Berikut cara mengatasinya. Yang pertama, tanyakan identitas debt collector tersebut dan tanyakan pula dari siapa perintah penagihan tersebut diberikan. Yang kedua, abaikan teror debt collector jika merasa tidak pernah meminjam di pinjaman online. Dan jangan pernah membalas SMS atau WhatsApp dari si peneror. 3. Jika meresahkan dan dirasa keterlaluan atau berlarut-larut, segera laporkan ke polisi atas gangguan teror tersebut. Kalau masih ada debt collector yang berperilaku sewenang-wenang dalam menagih hingga berbuat kasar, adukan saja ke 5 lembaga berikut ini. Yang pertama, Bank Indonesia. Jika warga desa mendapat ancaman atau perlakuan kasar dari debt collector saat menunaikan kewajibannya, laporkan saja ke Bank Indonesia. Sebagai otoritas moneter, kewajiban memberikan perlindungan konsumen, Bank Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, baik berupa penarikan dana, transfer dana, kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu ATM atau debit atau kartu kredit, uang elektronik, dan lainnya. Pengaduan ke BI dapat disampaikan melalui kontak senter bicara, telepon di 021 131, email bicara@bi.go.id, form pengaduan online di www.bi.go.id/perlindungan-konsumen/form. Untuk berkirim surat, dikirim ke Gedung Tipikal Lantai 1 DUPKBI atau datang langsung ke Gedung B Lantai 1 Komplek Perkantoran BI, Jalan MH Tamrin nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat. Yang kedua, adukan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sobat Desa, pengaduan debt collector nakal juga bisa lewat OJK. Lembaga ini merupakan otoritas pengawas industri jasa keuangan yang wajib melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat. Pengaduan tersebut dapat warga lakukan ke OJK melalui 1. Surat ditujukan kepada anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan alamat di Menara Radius Prawiro, Lantai 2 Kompleks Perkantoran BI, Jalan MH Tamrin nomor 2, Jakarta Pusat, 10350. Atau di telepon 157. Untuk email, silakan kirim ke konsumen@ojk.go.id. Untuk form pengaduan di konsumen.ojk.go.id/form pengaduan. Pengaduan yang ketiga dapat ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Warga desa, lembaga lain yang menerima pengaduan konsumen, termasuk pengguna layanan jasa keuangan adalah YLKI. Biasanya, aduan yang ditampung YLKI
akan diteruskan lagi kepada OJK maupun BI untuk segera ditindaklanjuti. Jika ada perilaku premanisme oleh debt collector saat menagih utang, warga desa dapat melaporkan ke YLKI melalui 1 call center di 021 7981 858 atau 797 1378, atau dapat datang langsung ke Jalan Pancoran Barat 7/1 Duren 3 Jakarta Selatan. Pelayanan pengaduan konsumen dilakukan mulai Senin sampai Jumat mulai pukul 9 sampai pukul 15.00 WIB. Untuk layanan ini, layanan pengaduan YLKI telah beralih ke sistem online. Jadi, bila ingin melakukan pengaduan, dapat membuat janji atau permintaan lebih dulu lewat pelayanan.ylki.or.id. Tempat pengaduan yang lainnya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Jika warga desa mendapat intimidasi dari debt collector, warga desa dapat meminta bantuan atau mengadukannya ke YLBHI. Kantor LBH tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti LBH Jakarta, LBH Banda Aceh, LBH Padang, LBH Bandung, LBH Yogyakarta, LBH Denpasar, hingga LBH Papua. Tinggal datang saja langsung ke kantor LBH sesuai domisili di mana warga desa tinggal, dan tinggal laporkan. Untuk kantor pusat YLBHI berada di Jalan Diponegoro nomor 74 Menteng, Jakarta Pusat. Bisa juga lewat telepon di nomor 021 39 29 840 atau email ke alamat info@ylbhi.or.id. Tempat mengadu yang lainnya tentu saja adalah kantor polisi. Selain 4 lembaga di atas, mengadukan debt collector nakal juga bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat. Warga desa membuat laporan sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Semoga informasi ini bermanfaat buat sobat desa semua, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju!